Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar ex pemain naturalisasi bongkar sifat asli Kluivert. Ex striker naturalisasi timnas Indonesia Sergio Van Dijk ungkap sifat asli dari Patrick Kluivert. Hal ini disampaikan karena memang pernah setim dengan Patrick Kluivert. Sergio Van Dijk pernah bekerja sama saat Kluivert menjabat sebagai asisten pelatih di Brisbane Roar, Australia, di bawah Ange Postecoglou. Dia pun menyebut Patrick Kluivert sebagai sosok pelatih yang tenang dan penuh pengertian. Sergio Van Dijk pun mengaku banyak belajar dari Kluivert terkait hal-hal sebagai seorang penyerang. Menurutnya, pelatih asal Belanda itu punya pendekatan tentang dan penuh pengertian terhadap para pemainnya. Sergio Van Dijk mengenang bagaimana Kluivert menjadi sosok idola bagi banyak anak muda di Belanda. Menurutnya, pernah bekerja bersama Kluivert adalah hal yang membanggakan. 3 pemain naturalisasi era Sintayong yang dicoret Patrick Kluivert. 3 nama yang berpotensi dicoret adalah Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Nathan Joaon. Rafael Struijk tidak menunjukkan dirinya sebagai bom bertajam layaknya sang pelatih semasa aktif sebagai pemain. Semenjak turun di level klub profesional pada 2022, Rafael Struijk baru mencetak 1 gol dari 20 penampilan. Begitu juga di tim nasional, yang mana hanya mencetak 1 gol dari 22 pertandingan. Tenaga Rafael Struijk semakin terpinggirkan jika Ole Romeni atau Miliano Jonathan segera gabung timnas Indonesia. Nama selanjutnya yang berpotensi terbuang adalah Nathan Joaon. Penyebabnya karena pesepak bola 23 tahun ini kesulitan mendapatkan menit bermain bersama sang klub Swansea City. Terakhir kali Nathan main bareng Swansea City pada 28 Agustus 2024 atau hampir 5 bulan lalu. Posisi Nathan sebagai gelandang semakin terpinggirkan jika timnas Indonesia kehadiran Jairo Ritual. Terakhir ada nama Justin Hubner yang sering dilanda cedera plus tak kunjung main di level profesional. Jika kondisi ini terus terjadi, maka Justin Hubner bisa digeser Elkan Bagot yang rutin main bareng Blackpool FC jika tidak mengalami cedera. Persib Bandung resmi perpanjang kontrak Deddy Kusnandar. Persib Bandung resmi memperpanjang kontrak gelandangnya Deddy Kusnandar. Dia diikat kontrak baru selama 2 tahun ke depan, tepatnya hingga 2028. Sporting Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, memberikan alasan perpanjang kontrak Deddy Kusnandar. Dia menjelaskan perpanjangan kontrak itu dilakukan karena Deddy merupakan salah seorang pemain yang masih dibutuhkan Maung Bandung. Saat ini Dado masih menjalani pemulihan pasca menjalani operasi patah tulang fibula. Diprediksi pemain bernomor punggung 11 itu akan kembali membela tim pada awal musim 2025-2026. Emil Audero taunya cuma Persija. Emil Audero, kiper pemain keturunan Lombok, menyebut nama Persija Jakarta sebagai klub Indonesia yang dikenalnya. Kode bahwa dirinya punya keinginan bergabung Macan Kemayoran. Nah, nama Persija Jakarta keluar dari mulut kiper milik Como tersebut saat mengikuti sesi tanya jawab di akun Instagram @komofootballindonesia. Dalam tes pengetahuan Indonesia itu, Emil Audero mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti nama ibu kota, bahasa, makanan, candi, hingga punggawa skuad Garuda dengan mudah. Bahkan kiper berusia 27 tahun itu juga bisa menyebutkan nama klub Indonesia. Alih-alih menyebut Bali United yang dekat dengan tanah kelahirannya, ia justru menyebut Persija Jakarta. Sementara itu nama Emil Audero belakangan disebut-sebut akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya setelah Ole Romeni. Apalagi dalam sesi video tanya jawab di akun @komofootballindonesia itu, Emil Audero mengucapkan kalimat sampai jumpa
yang dimaknai banyak pihak bahwa dirinya akan dinaturalisasi. Paul Munster isyaratkan nyerah kejar gelar juara. Paul Munster tak bisa menyembunyikan kekecewaan saat Persebaya Surabaya kalah 1-3 dari PSS Sleman di Stadion Manahan Solo pada Sabtu sore waktu Indonesia Barat. Berkali-kali Munster menyinggung buruknya kepemimpinan wasit dalam laga ini. Bahkan Munster mengisyaratkan akan lagi mengejar gelar juara Liga 1 dan menyerahkannya kepada Persib Bandung dan Persija Jakarta. Standar dari asosiasi wasit benar-benar memalukan. Ini adalah skandal lagi, kata Paul Munster di konferensi pers pasca laga. Sedih karena sepak bola Indonesia memiliki pendukung besar, tapi sepak bolanya benar-benar mati. Good luck Persib and Persija, mereka akan memenangi liga, tambah Paul Munster. Kesempatan konferensi pers digunakan Paul Munster untuk memprotes kinerja wasit. Pertandingan dia bilang sama halnya seperti sirkus saja. PSS Sleman permalukan Persebaya, bonek serukan Gilson out. Gilson Costa yang bermain hingga menit ke-76 menjadi target kritik tajam dari para bonek. Statistik menunjukkan ia mencatatkan 39 sentuhan bola, 29 operan akurat dari 29 percobaan, namun gagal memberikan kontribusi signifikan di sektor lain. Gilson hanya berhasil memenangkan 3 dari 10 duel darat yang ia lakukan. Ia juga hanya memenangkan 1 dari 3 duel udara, sementara 1 kali dilewati lawan. Ia kehilangan penguasaan bola sebanyak 6 kali dan melakukan 2 pelanggaran. Dalam catatan dribble, ia mencoba sekali namun gagal melewati lawan. Selain itu, tak ada sama sekali aksi bertahan seperti clearance, block, shot, intercept, dan tackle yang harusnya dilakukan sebagai seorang gelandang bertahan. Bonek yang dikenal vokal tidak tinggal diam melihat performa buruk dari Gilson. Banyak komentar pedas dan seruan Gilson out bermunculan di media sosial maupun langsung di stadion. Aremania kritik taktik Zé Gomes yang monoton. Mengganti pelatih lama dengan yang baru nyatanya tidak membuat Arema FC mendapatkan hasil gemilang. Alhasil, Zé Gomes sebagai pelatih baru langsung dihujani kritik tajam dari pendukung setia Arema FC, Aremania. Hal itu dapat dilihat dari kolom komentar di akun media sosial Arema FC. Melalui Instagram, Aremania banyak yang membandingkan kemampuan Zé Gomes dan pelatih sebelumnya Joel Corneli. Sementara pelatih Zé Gomes mengaku kalau anak asuhnya sudah mendapatkan banyak peluang. Akan tetapi peluang demi peluang tersebut gagal dimanfaatkan dengan baik untuk menjadi gol. Tantangan ke depan Zé Gomes harus menghadapi pertandingan cukup berat melawan Borneo FC dan Persib Bandung. Jika kalah di 2 pertandingan tersebut, bisa dipastikan Zé Gomes akan dipecat karena dalam klausul kontrak bersama Arema dilarang kalah 3 kali beruntun. Kronologi kericuan Deltras FC versus Persibo, ada mafia. Bermula saat Wissal El Broujie melakukan pelanggaran terhadap Otavio Dutra, tepat di kotak penalti. Wasit meniup peluit tanda pelanggaran. Tendangan bebas cepat pun dilakukan dalam situasi ini. Pemain Persibo sukses mendapatkan bola sampai masuk kotak penalti. Situasinya kemudian membuat tim tamu mencetak gol lewat Amir Hamzah. Masalahnya sempat ada peristiwa yang diduga offside sebelum gol itu tercipta. Masalah selain offside, kejadian tersebut tidak memenuhi aturan quick free kick, di mana bola tidak ditendang di tempat pelanggaran, serta ada pemain Persibo yang masih tergeletak. Sontak para pemain Deltras melakukan protes kepada wasit atas keputusan itu. Baik wasit maupun 2 asisten wasit jadi sasaran amarah karena gol itu dianggap tidak sah. Pihak keamanan berusaha mengamankan wasit, namun masih ada serangan fisik yang muncul. Supporter di tribun pun sempat turun ke lapangan dan melampiaskan kekecewaan atas hasil tersebut.
baku pukul pernah terjadi, pemain versus pemain, pelatih versus pemain, hingga supporter versus pemain. Wasit di laga ini wajib diperiksa sih, apakah terlibat mafia atau tidak. Selain itu juga tidak membenarkan kericuhan terjadi. Intinya baik wasit, supporter, dan pemain yang melakukan kekerasan harus dihukum. Highlight dari Liga 1 dan klasemen sementara. Persita Day, Persita Tangerang berhasil mengalahkan PSS Semarang dengan skor 2-1. Eber Besa langsung cetak gol di laga ini. PSS tertinggal namun mendapatkan kartu merah sehingga sulit menyamakan kedudukan di babak kedua. Sementara itu, dari hasil Liga 1 lainnya, Persik Kediri secara mengejutkan berhasil mengalahkan Bali United di kandang Bali United ya, dengan skor 1-3. Dan berikut ini klasemen sementara. Wah, pekan ini banyak tim-tim yang tadinya di papan atas mengalami kekalahan. Persib Bandung masih di puncak klasemen. Persebaya masih nomor 2. Persija Jakarta poinnya nih makin mendekat ke Persebaya, selisih 3 poin aja. Persik Kediri juga melesat ke peringkat keempat, diikuti Persita. Arema langsung turun drastis ke peringkat 8. Sementara itu PSS Semarang masih belum aman nih, belum menjauh dari zona degradasi yang mulai naik PSS, meskipun poinnya masih sama dengan PSIS ya. Maluku United juga belum menemukan performa terbaiknya. Sementara Madura, Persis Solo, dan Semen Padang masih betah di zona degradasi.